Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi, materi pembelajarannya pada bab ini adalah tentang keseimbangan air, kemudian natrium, volume CES, cairan intraseluler, dan juga sedikit tentang keseimbangan asam basa. Nah, ini integrasi antara ginjal, saluran pernafasan. Nah, jadi di keseimbangan cairan dan elektrolit ini, yang paling berperan di dalam sistem ini adalah renal, ginjal, kemudian pernafasan, dan juga kardiovaskuler. Di mana ini juga berhubungan dengan perilaku minum. Nah, bagaimana kita haus, terus apa yang terjadi pada saat tubuh kita kekurangan cairan ataupun elektrolit. Nah, itu masuk di dalam sini. Karena ini berhubungan dengan 3 sistem organ, renal, pernafasan, dan kardiovaskuler. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kompensasi dari paru dan kardiovaskuler itu dia jauh lebih cepat daripada renal. Jadi ginjal itu dia tidak bisa langsung melakukan kompensasi. Yang paling cepat itu adalah paru dan kardiovaskuler, terutama dalam hal keseimbangan asam basa nantinya. Nah, jadi ini adalah mekanisme dari tubuh kita ketika ada perubahan dari volume darah dan tekanan darah. Kalau volume darah menurun, maka otomatis tekanan darah akan menurun. Di mana volume darah dan tekanan darah yang menurun ini, dia akan merangsang reseptor yang ada di atrium, karotid, dan juga aorta. Baru reseptor dia bentuknya. Nah, baru reseptor ini nanti dia akan menimbulkan refleks di 3 tempat. Yang pertama adalah di sistem kardiovaskuler, berikutnya adalah di perilaku, kemudian yang terakhir itu adalah di renal. Kalau yang di sistem kardiovaskuler, maka dia akan meningkatkan cardiac output dengan cara vasokonstriksi. Kalau yang di perilaku, maka ini bisa menyebabkan haus. Nah, sehingga nanti akan dibutuhkan pemasukan air yang lebih banyak, yang nantinya itu dapat membantu untuk meningkatkan cairan ekstraseluler dan intraseluler, sehingga dia bisa meningkatkan tekanan darah. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa ginjal ini dia mempunyai kompensasi yang lebih lama. Nah, kompensasi dari ginjal ini adalah untuk menjaga supaya H2O itu tetap berada di tubuh. Jadi dia tidak dikeluarkan sehingga tidak terdapat kehilangan volume cairan. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan tubuh kita mengalami penurunan tekanan darah ataupun mengalami penurunan volume darah. Ini hanya terjadi ketika tubuh kita dalam keadaan normal. Ketika sudah ada penyakit, hipertensi ataupun yang lainnya, maka mekanisme homeostasis ini dia sudah tidak berfungsi lagi. Jadi sekali lagi harus diingat bahwa penyakit itu terjadi karena adanya dekompensasi. Sebelum timbul hipertensi, maka keadaan yang seperti ini tadi yang timbul lebih dulu. Kalau keadaan yang seperti ini tidak bisa mengkompensasi apa yang terjadi dengan peningkatan atau penurunan tekanan darah tadi, maka nanti dia akan terjadi penyakit. Nah, yang berikutnya adalah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa perubahannya ini dia ada di 3 sistem. Sistem paru, sistem kardiovaskuler, dan sistem renal. Itu untuk yang hipotensi atau penurunan tekanan darah. Kalau untuk yang peningkatan tekanan darah akibat dari peningkatan volume darah, maka nanti dia juga reseptornya itu ada di baru reseptor yang ada di atrium, karotik, aortik ditambah dengan sel-sel endokrin yang ada di atrium. Nah, itu juga membantu sebagai apa ya istilahnya? Sebagai penanda. Nah, kalau yang di peningkatan tekanan darah
yang berhubungan adalah kardiovaskuler dengan ginjal, di mana kardiovaskuler itu nanti dia akan menurunkan cardiac output dan juga vasodilatasi. Sementara itu di ginjal dia akan mengeluarkan natrium dan juga air dari urin, sehingga urinnya akan lebih sering produksi dari urin, dia akan meningkat. Nah, sehingga ini akan menurunkan volume dari ekstrasel dan intrasel, sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah. Nah, itu adalah proses homeostasis yang terjadi ketika ada perubahan volume darah. Nah, sekarang kita bahas tentang keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kita review lagi bahwa cairan itu, air terutama, itu kita dapatkan dari apa yang kita makan, dari makanan dan dari minuman. Juga kita dapatkan dari hasil sisa-sisa metabolisme. Nah, kemudian jadi totalnya kurang lebih sekitar 2,5 liter per hari. Nah, kalau misalkan kehilangan airnya itu dari keringat, dari pernafasan, dari kalian mengeluarkan nafas itu kan tidak hanya gas saja yang keluar, ada uap-uap air di situ. Kemudian dari urin dan dari feses. Nah, totalnya juga sekitar 2 sampai 2,5 liter. 2,5 liter per hari. Nah, ini harus seimbang. Itulah kenapa kalian diharuskan untuk minum 2 liter sehari. Karena itu. Jadi, karena tubuh kita itu paling banyak mengandung cairan, maka untuk mencegah supaya kita tidak sakit, maka salah satu caranya itu adalah dengan minum air putih yang banyak. Air putih. Nah, di sini di mana kehilangan cairan terbesar itu adalah sekitar 1,5 liter per hari melalui urin, walaupun bisa sampai 2 liter kalau dalam keadaan normal. Tapi kalau misalkan intake cairan kita kurang, maka paling rata-rata sekitar 1,5 liter per hari. Nah, jumlah yang lebih kecil juga hilang melalui feses, penguapan kulit, udara lembab, dan udara yang dihembuskan. Reabsorpsi air di dalam renal yang ada di ductus colligentes itu dia memang menjaga supaya air itu tidak keluar, tapi tidak dapat memulihkan air yang hilang di dalam tubuh. Jadi kok dia sudah hilang ya sudah, tapi jumlahnya itu masih tetap kurang untuk bisa memulihkan air yang hilang di dalam tubuh kita. Nah, ini jadi ginjal kita itu tidak bisa mengembalikan jumlah air yang hilang, tak hanya untuk menandon saja. Nah, volume air yang hilang itu hanya bisa digantikan oleh volume yang masuk. Jadi, hanya bisa digantikan kalau kita minum saja. Ketika volume air itu dia turun terlalu tinggi, jadi dia turun sekali, maka GFR ini dia akan berhenti. Kalau GFR ini berhenti, maka otomatis aliran airnya yang ada di urin di sini ini dia nggak akan keluar. Nah, sehingga ginjal bisa menandon air. Itu maksudnya gambar ini. Kemudian untuk menghasilkan urin yang encer, maka nefron harus mereabsorpsi solut tanpa mereabsorpsi air. Jadi hanya zat-zatnya saja yang direabsorpsi oleh ginjal tanpa air. Airnya dibiarkan. Untuk memekatkan urin, nefron harus mereabsorpsi air tanpa mereabsorpsi solut. Jadi pilihannya, ginjal itu pilihannya dia mau mereabsorpsi air atau mereabsorpsi solut, tergantung dari seberapa banyak kandungan air di dalam tubuh kita. Nah, filtrat yang meninggalkan pars Henle, pars ascendens ansa Henle, jadi yang dia turun, yang di descendant itu, yang ascendant berarti terakhir dia mau masuk ke TC2, itu dia bersifat encer. Nah, pemekatan urin dia sangat bergantung pada permeabilitas dari ductus colligentes untuk air, di mana permeabilitas ductus colligentes ini dia bergantung pada hormon ADH terutama. Nah, ini ya. Jadi
eh, ketika dia masuk filtrat, di sini kan dia glomerulus ya. Di sini dia glomerulus, maka ketika dia masuk ke proksimal tubul, itu osmolaritasnya segini. Nah, dia masuk ke sini, osmolaritasnya tetap. Nanti begitu masuk ke lobe of Henle, keluar dari as descendant, keluar dari pars descendant lobe of Henle, itu dia menjadi pekat 1200. Nah, ketika dia masuk ke pars ascendant, dia menjadi eh encer. Nah, di sini dia menjadi encer, di sini dia menjadi encer. Nah, eh, encer atau tidaknya urin, kan yang keluar di sini urin nih. Encer atau tidaknya urin sangat bergantung pada yang terjadi di sini. Ductus colligentes ini tadi. Nah, keseimbangan air itu dia salah satunya dipengaruhi oleh vasopresin yang diproduksi oleh hipotalamus. Produksinya hipotalamus tapi dikeluarkan oleh hipofisis posterior, di mana dia mengendalikan permeabilitas ductus colligentes untuk air secara berjenjang. Kalau vasopresin ini dia tidak ada, maka permeabilitas untuk air itu mendekati 0, sehingga air itu dia nggak masuk, dia tidak bisa direabsorpsi, maka urin akan encer. Nah, vasopresin ini dia menyebabkan sel nefron distal menyelip pori air aquaporin di membran apikalnya. Jadi, reabsorpsi dari air itu dia melalui saluran air yang namanya adalah aquaporin. Nah, ini. Jadi vasopresin itu dia membuat ductus colligentes itu permeabel terhadap air. Ingat bahwa yang masuk ke sini tadi itu dia bentuknya adalah cair hipotonis. Dimana ketika ada vasopresin, maka ductus colligentes itu dia akan permeabel terhadap air, sehingga air itu dia akan masuk kembali ke dalam kapiler. Sehingga urin ini akan lebih banyak solutnya, sehingga dia akan lebih pekat. Sementara kalau tidak ada vasopresin, maka ductus colligentes ini dia tidak akan bisa dilewati oleh air, sehingga urin ini dia menjadi lebih encer. Nah, ini kalian lihat osmolaritasnya. Oke. Nah, bagaimana proses penyerapan dari air akibat dari vasopresin ini tadi seperti ini. Jadi, ada vasopresin di dalam tubuh, di darah. Dia akan diterima oleh vasopresin reseptor yang ada di membrana apikal. Kemudian vasopresin reseptor ini dia akan mengaktifkan CAMP, di mana CAMP ini dia sebagai second messenger yang dia nanti akan mengeluarkan vesikel-vesikel yang berisi aquaporin. Nah, di mana nanti aquaporinnya ini nanti dia akan bisa membuka pintu sehingga hidrogennya itu dia bisa masuk. Nah, ketika hidrogen itu dia bisa masuk ke membran apikal, maka dia nanti akan osmosis sendiri ke kapiler. Itu yang terjadi. Peningkatan osmolaritas dari cairan ekstravaskuler ataupun penurunan tekanan darah, dia merangsang pelepasan vasopresin. Jadi, apa yang bisa merangsang pelepasan vasopresin itu adalah ketika jumlah air di dalam ekstrasel itu turun. Nah, jumlah air di dalam ekstrasel itu turun, maka dia akan mengaktifkan atau memicu keluarnya vasopresin. Atau bahkan terjadi penurunan tekanan darah. Nah, itu bisa merangsang pelepasan vasopresin dari hipofisis posterior. Osmolaritas ini dipantau oleh osmoreseptor yang ada di hipotalamus. Jadi, ini kan salah satu pemicunya adalah osmolaritas. Nah, itu ada reseptornya di hipotalamus. Sementara kalau tekanan darah itu kita pakai baroreseptor yang ada di badan karotis aorta serta di atrium. Nah, ini vasopresin ya. Vasopresin sekresi itu dia bergantung pada stimulatornya. Stimulatornya itu pertama adalah penurunan tekanan darah, yang kedua adalah penurunan volume darah,
dari baroreseptor yang ada di atrium. Yang ketiga adalah karena adanya osmolaritas. Jadi peningkatan osmolaritas dari cairan ekstraseluler yang nantinya dia akan langsung merangsang hipotalamik neuron untuk mensintesis vasopresin, di mana vasopresin ini nanti dia akan masuk ke dalam darah, kemudian dia sampai di epitel dari ductus colligentes, kemudian dia akan membuka pintu aquaporin tadi, kemudian dia akan meningkatkan reabsorpsi dari air sehingga akan terjadi penandonan air di dalam ginjal. Nah ini, jadi kalau misalkan osmolaritasnya dia tinggi, maka vasopresinnya akan rendah. Nah ini kalau dari sini maka dia akan meningkat terus. Nah, kemudian ini sekali lagi saya bilang bahwa vasopresin itu diproduksi oleh hipotalamus, tapi dia dikeluarkan oleh hipofisis posterior. Ini adalah sifat-sifat dari vasopresin. Akan lebih banyak kalian pelajari di sistem endokrin. Nah, ANSA Hindley itu dia adalah countercurrent multiplier yang dia akan menghasilkan osmolaritas tinggi di cairan interstisial medula dengan cara mentransport aktif NaCl sama K untuk keluar ke nefron. Jadi di dalam pars lobe of Henle ini dia terjadi ada dua kan, ada yang ascendant, ada yang descendant. Nah kalau yang descendant ini dia permeabilitasnya akan berbeda dengan yang ada di pars descendant. Nah itu nanti tergantung. Yang jelas nanti begitu dia keluar dari pars ascendant, pars descendant yang lobe of Henle tipis itu dia akan berubah menjadi pekat. Nah, berarti kalau pekat di situ permeabilitas terhadap airnya tinggi kalau yang di descendant. Kalau yang di ascendant itu dia berubah menjadi encer, berarti permeabilitas terhadap elektrolit yang pekat. Nah, osmolaritas medula yang tinggi ini diperlukan untuk pembentukan urin yang pekat. Nah, saat filtrat mengalir melalui ductus colligentes. Sementara kapiler vasa recta merupakan countercurrent exchanger. Nah, ini bedanya. Kalau yang multiplier itu dia membuat osmolaritas tinggi di cairan interstisial. Sementara kalau yang countercurrent exchanger itu malah dia akan mengencerkan. Nah, itu perbedaannya. Di mana nanti akan juga ada yang namanya ureum. Ureum ini dia juga akan meningkatkan osmolaritas dari medula ginjal. Ini ya. Jadi kalau exchanger itu ini, jadi ketika darah masuk ke sini, darahnya itu dia hangat. Di sini nanti dia akan menjadi pekat. Kemudian ketika dia masuk yang di sebelah sini, itu akan terjadi panasnya itu akan disalurkan lagi. Ini. Oke, mungkin itu dulu untuk keseimbangan air. Nanti kita lanjutkan di keseimbangan natrium dan volume cairan ekstraseluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk keseimbangan natrium dan volume cairan ekstraseluler. Jadi yang merupakan jumlah yang paling banyak di dalam volume cairan ekstraseluler adalah natrium. Di mana reabsorpsi dari natrium dan sekresi dari K ini sangat bergantung dari hormon aldosteron. Dia adalah mineralokortikosteroid yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Nah, aldosteron ini dia akan bekerja pada sel P di nefron distal, tubulus distalis. Nah, hormon aldosteron ini dia akan meningkatkan aktivitas dari NAK ATPase
di mana dia adalah sebuah enzim yang dia akan meningkatkan kanal dari Na dan K. Nah, selain itu, hormon aldosteron ini dia juga akan merangsang sintesis pompa dan kanal baru, di mana sekresi aldosteron ini dapat dikendalikan secara langsung oleh korteks adrenal. Nah, apabila terjadi peningkatan kalium di dalam cairan ekstraseluler, maka dia akan merangsang sekresi aldosteron. Tetapi, kalau misalkan ada osmolaritas dari CES yang sangat tinggi, itu dia akan menghambat dari sekresi hormon aldosteron itu sendiri. Nah jadi ini adalah homeostasisnya, di mana ketika kita mengkonsumsi garam itu kan isinya adalah NaCl. Nah, nanti kalau kita mengkonsumsi garam, maka osmolaritas itu akan berubah, tapi volumenya tidak. Jadi tidak ada perubahan pada volumenya dia tidak berubah, tapi osmolaritasnya dia berubah. Osmolaritasnya akan meningkat. Nah, ada peningkatan osmolaritas ini dia akan membuat vasopresin tersekresi. Vasopresin yang tersekresi ini dia akan meningkatkan reabsorpsi air di dalam renal. Jadi airnya dikembalikan lagi ke dalam kapiler, sehingga ginjal akan menandon air. Nah, selain itu, peningkatan osmolaritas ini juga akan meningkatkan rasa haus kita, sehingga akan terjadi peningkatan intake dari air. Nah, ini juga akan membuat reabsorpsi dari air meningkat. Nah, keduanya ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan volume dari ekstraseluler, sehingga tekanan darah akan meningkat. Inilah kenapa kalau orang banyak makan garam itu tekanan darah akan meningkat. Nah, peningkatan dari volume ekstrasel ini nanti dia akan menyebabkan ekskresi ginjal, di mana ginjal ini dia akan mengeluarkan air dan garam, tapi ini slow respon. Jadi nanti agak lama. Yang paling cepat itu adalah di sini. Jadi ketika ada peningkatan tekanan darah, maka kardiovaskuler itu dia akan langsung berusaha untuk menurunkan tekanan darah. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan cara meningkatkan kontraktilitas, bisa dengan cara vasokonstriksi. Yang jelas nantinya volume dan tekanan darah itu akan kembali ke normal. Nah, nanti akibat dari ini tadi juga akan menyebabkan terjadinya penurunan osmolaritas. Osmolaritasnya kembali ke normal. Nah, ketika homeostasis ini tidak terjadi, ketika kalian makan garam terus, maksudnya ada peningkatan konsumsi garam terus-menerus, maka homeostasis ini akan rusak. Nah, itulah salah satu penyebab faktor resiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Ini kalau yang aldosteron. Nah, jadi aldosteron itu dia akan disekresi ketika ada peningkatan kalium di dalam ekstrasel dan penurunan tekanan darah. Nah, peningkatan kalium ini dia akan menyebabkan korteks adrenal untuk mengeluarkan aldosteron. Tapi kalau peningkatan kalium ini diimbangi dengan peningkatan osmolaritas yang tinggi, maka dia justru akan menghambat ini sehingga aldosteron tidak jadi keluar. Sementara penurunan tekanan darah ini dia akan merangsang RAS, di mana nanti RAS ini, jaras dari RAS ini nanti dia akan mengaktifkan korteks adrenal untuk memproduksi aldosteron, di mana aldosteron nanti dia akan bekerja di ductus colligentes di sel P-nya untuk meningkatkan reabsorpsi Na sama K, sekresi dari K. Nah, karena efek dari aldosteron itu adalah meningkatkan sekresi dari Na, itulah kenapa peningkatan dari osmolaritas ini, peningkatan osmolaritas yang tinggi ini dia akan menghambat. Karena apa? Kalau dia tidak dihambat di sini, kalau di sini dia tidak dihambat, maka Na ini dia akan semakin membuat osmolaritas dari CES itu meningkat. Nah, itu sangat berbahaya. Itulah kenapa kalau misalkan kita lebih bisa kalau Na ini hubungannya dengan Na ini adalah hubungannya dengan osmolaritas, sehingga kita harus berhati-hati.
Karena kalau osmolaritas ini hubungannya nanti di peningkatan tekanan darah kardiovaskuler maksudnya. Nah, itu. Nah, ini jadi ketika ada aldosteron di dalam darah, maka dia akan diterima oleh aldosteron reseptor, di mana nanti aldosteron reseptor ini nanti dia akan langsung membawa ke intrasel, ke dalam sel, sehingga akan terjadi transkripsi, yang nantinya dia akan terjadi translasi dan protein sintesis. Nah, protein sintesis ini nanti dia akan membuka pintu channel dan juga membuka pompa ATPase, NAK ATPase, sehingga Na nanti dia akan dimasukkan ke sini, dimasukkan ke dalam ginjal, dan K dia dikeluarkan ke dalam kapiler. Nah, ini nanti dia juga akan membuat K masuk ke sini, sementara Na masuk ke sini. Ini terjadi di sel P. Nah, sekresi aldosteron ini dia juga dirangsang oleh angiotensin 2, di mana angiotensin 2 ini dia diaktifkan oleh angiotensin yang nantinya dia juga akan diaktifkan oleh renin. Nah, sel granula di ginjal yang menyekresi renin dia akan mengubah angiotensin di darah menjadi angiotensin 1. Kalau ada angiotensin converting enzim, maka dia akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi kalau misalkan ada angiotensin 2, maka aldosteron itu dia akan disekresi. Nah, rangsang untuk pelepasan renin berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tekanan darah yang rendah. Jadi renin ini ketika tekanan darah kita rendah, maka renin ini dia akan meningkat. Angiotensin 2 ini dia mempunyai efek tambahan. Jadi selain mensekresi aldosteron, dia juga akan meningkatkan tekanan darah dengan cara meningkatkan vasopresin, merangsang haus, vasokonstriksi, dan pengaktifan pengendalian kardiovaskuler, sehingga hasilnya dia adalah meningkatkan tekanan darah. Nah, ini. Jadi ketika tekanan darah itu menurun, maka dia akan langsung mengaktifkan kardiovaskuler center, sehingga dia akan meningkatkan rangsang simpatis. Di mana rangsang simpatis ini dia akan mengaktifkan granular sel yang ada di arteriol untuk memproduksi renin. Nah, selain itu, penurunan tekanan darah ini juga akan meningkatkan GFR masuk ke ginjal. Peningkatan GFR ini, menurunkan GFR sehingga NaCl transport akan menurun, sehingga nanti dia akan membantu untuk memproduksi renin. Nah, renin ini dia akan mengaktifkan angiotensinogen. Jadi angiotensinogen ini dia sudah ada di dalam plasma. Dia tergantung. Kalau ada renin, maka dia akan merubah angiotensin 1. Nah, ketika dia ada ACE ini dia diproduksi oleh endotel yang ada di pembuluh darah, maka dia akan mengaktifkan, akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Di mana nanti angiotensin 2 efeknya itu dia ke arteriol untuk menyebabkan vasokonstriksi, langsung ke pusat kardiovaskuler di medula oblongata untuk meningkatkan respon kardiovaskuler, langsung ke hipotalamus untuk meningkatkan vasopresin, ke kortek adrenal untuk meningkatkan aldosteron. Nah, ke hipotalamus ini selain dia meningkatkan vasopresin, dia juga meningkatkan rasa haus. Sementara aldosteron kan meningkatkan reabsorpsi Na. Selain itu, angiotensin 2 dia juga bekerja di proksimal tubul untuk meningkatkan reabsorpsi Na. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan volume dan menjaga osmolaritas dari CES dan juga meningkatkan tekanan darah. Nah, itu efek dari renin. Namanya adalah renin angiotensin system. Kalau hubungannya dengan hipertensi, nah, hipertensi itu kan peningkatan tekanan darah yang tinggi. Salah satu obatnya itu adalah dengan angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi di sini dihambat. Karena di sini dihambat, warnanya ini aja. Karena di sini dihambat, maka angiotensin 2 tidak akan terbentuk. Kalau angiotensin 2 tidak akan terbentuk, maka di sini juga tidak akan terbentuk. Diharapkan tekanan darahnya tidak akan tambah naik. Jadi sebenarnya pengobatan dari hipertensi itu dia mencegah supaya tidak terjadi kenaikan terus-menerus. Jadi itulah kenapa
Kalau misalkan ada orang bilang, loh saya sudah minum obat, tapi kenapa saya tidak bisa normal? Kalau memang sudah terjadi dekompensasi dari tubuh, maka dia tidak akan bisa normal. Tekanan darahnya hanya akan bisa sampai 130, 140. Dia tidak akan bisa kembali normal ke 120 lagi kalau memang di dalam tubuhnya sudah terjadi dekompensasi. Tapi kalau masih di fase awal, masih fase tubuhnya masih bisa mengkompensasi, maka dia akan bisa kembali lagi ke normal 120. Nah, keseimbangan natrium dan volume CES ini dia juga dipengaruhi oleh atrial natriuretic peptide dan juga brain natriuretic peptide, di mana dia adalah peptida yang dia akan meningkatkan ekskresi Na dan loss air melalui urin dengan cara meningkatkan LFG. Dia akan meningkatkan GFR dan menghambat reabsorpsi dari tubular NaCl dan menghambat pelepasan renin, aldosteron, dan vasopresin. Nah, di mana natriuretic peptide ini, baik yang ada di atrium maupun yang ada di otak, ini adalah salah satu clinical marker untuk kelainan jantung. Nah, nanti ketika terjadi peningkatan tekanan darah, dia akan menyebabkan stretch atau regangan dari atrium. Nah, nanti akibat adanya regangan dari atrium ini, miokardial cell itu dia akan memproduksi natriuretic peptide. Nah, natriuretic peptide ini dia akan bekerja di hipotalamus, ginjal, adrenal cortex, sama medula oblongata. Di hipotalamus itu dia akan menghambat pelepasan vasopresin. Di ginjal yang bekerja di tubulus itu dia akan menurunkan absorpsi Na. Kalau yang di arterial vas afferensnya, dia akan meningkatkan GFR dan menurunkan renin. Kemudian kalau yang di adrenal cortex, dia akan menurunkan aldosteron, menghambat sekresi dari aldosteron. Yang di medula oblongata, dia menurunkan simpatik. Nah, yang nantinya dia akan menurunkan tekanan darah. Ini adalah homeostasis yang ada. Sekali lagi ini homeostasis. Homeostasis tidak terjadi kalau misalkan tubuh kita sudah tidak bisa mengkompensasi. Tekanannya sudah terlalu tinggi dan terus-menerus. Nah, homeostasis kalium itu untuk mempertahankan konsentrasi kalium plasma akan tetap berada di kisaran yang sempit. Tubuh kita itu dia tidak bisa mengkompensasi kalium yang tinggi ataupun yang rendah. Kisarannya atau range-nya itu sempit. Kenapa? Karena kalium ini dia sangat berpengaruh terhadap jaringan pekarangsang. Jaringan pekarangsang itu adalah sel otot dan sel otak. Nah, ini itulah kenapa ketika ada kelainan atau peningkatan kalium atau penurunan kalium, maka efeknya akan bisa sampai ke kematian. Nah, kalau rasa haus, kalian haus itu karena apa? Biasanya karena ada osmoreseptor hipotalamus. Itu bisa diatasi dengan minum. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut di rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Jadi pengendalian terintegrasi antara volume dan osmolaritas dari cairan ekstrasel. Nah, kompensasi homeostasis untuk pengubahan keseimbangan garam dan air itu sangat bergantung pada hukum keseimbangan massa. Jadi bergantung dari seberapa banyak yang masuk dan seberapa banyak yang keluar. Nah, cairan solut yang ditambahkan ke dalam tubuh harus dikeluarkan. Jadi kalau misalkan jumlahnya kebanyakan, maka dia harus dikeluarkan. Nah, kalau yang hilang, dia harus digantikan. Intinya di situ, itu adalah hukum keseimbangan massa. Nah, kompensasi yang sempurna tidak selalu mungkin dapat terjadi. Jadi belum tentu ketika ada kompensasi tubuh kita akan kembali ke bentuk semula. Dan biasanya kompensasi itu juga membutuhkan waktu. Jadi dia kalau misalkan kelainan itu terjadi terus-menerus, maka tubuh kita kebanyakan tidak akan bisa melakukan kompensasi dengan sempurna. Nah, ini respon yang dipicu oleh perubahan dari volume, tekanan darah, dan juga osmolaritas. Nah, ini adalah organ-organ dan jaringannya, kemudian ini responnya. Nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Ini adalah ringkasannya.
Nah, sekarang apa yang terjadi kalau tubuh kita dehidrasi seperti dalam keadaan kita puasa seperti sekarang? Maka otomatis begitu kita dehidrasi, maka akan terjadi penurunan volume darah dan tekanan darah yang akan diikuti oleh peningkatan osmolaritas karena kan kita kurang air sehingga osmolaritasnya akan meningkat. Nah, peningkatan volume darah dan tekanan darah itu dia akan merangsang homeostasis yang terjadi di kardiovaskuler, renin-angiotensin sistem, ginjal, dan hipotalamus. Di mana kardiovaskuler mekanisme itu dia dari stimulasinya adalah dari baroreseptor yang dia akan menurunkan parasimpatis dan meningkatkan simpatis sehingga nanti akan terjadi vasokonstriksi. Peningkatan tahanan resisten sehingga tekanan darahnya diharapkan bisa meningkat. Sementara kalau yang parasimpatis itu dia langsung ke jantung untuk meningkatkan frekuensinya dan tekanannya sehingga akan terjadi peningkatan cardiac output. Itu yang terjadi pada kardiovaskuler. Kalau yang di renin-angiotensin, maka dia akan merangsang granular sel untuk memproduksi renin, di mana nanti renin itu dia akan mengaktifkan peningkatan atau meningkatkan jumlah angiotensin 1 dengan adanya ACE, maka dia akan meningkatkan angiotensin 2. Nah, di mana angiotensin 2 ini dia efeknya bisa ke kardiovaskuler, bisa ke adrenal, bisa ke vasopresin. Nah, nanti ke adrenal ini nanti dia akan menurunkan reabsorpsi dari Na sehingga terjadi peningkatan volume. Nah, kalau yang di renal dia akan langsung menurunkan karena penurunan volume darah kan, renal blood flow-nya turun, maka otomatis ginjal GFR-nya juga akan turun sehingga akan terjadi penandonan air di ginjal. Sementara kalau yang di hipotalamus dia pakai osmoreseptor, osmolaritas. Nah, itu nanti dia akan merangsang peningkatan vasopresin. Di mana selain itu hipotalamus kan juga pusat haus, dia akan meningkatkan rasa haus kita. Sehingga diharapkan ada peningkatan intake, tapi karena kita puasa maka ininya tidak bekerja. Sehingga yang bekerja hanya sampai di sini saja. Seperti itu. Jadi ini yang terjadi kalau misalkan kita dehidrasi. Jadi dehidrasi yang pertama kali itu adalah kita haus. Tapi ketika kita sudah tidak haus lagi, berarti tubuh kita sudah tidak bisa mengkompensasi. Tandanya di situ. Ini penting ketika pada anak-anak. Jadi dehidrasi ringan pada anak itu pasti diawali dengan anak tersebut haus. Ketika anak tersebut tidak haus lagi, berarti kita harus curiga bahwa tubuhnya sudah tidak bisa mengkompensasi. Berarti dehidrasinya sudah masuk dalam derajat berat. Nah, ini kalian camkan saja karena nanti akan berguna di blok-blok berikutnya. Nah, pH tubuh, keseimbangan asam basa. Kita masuk di keseimbangan asam basa. pH tubuh itu dia diatur secara ketat oleh pH, di mana sangat bergantung pada asupan asam dari makanan sama pembentukan asam oleh proses metabolisme. Sumber asam terbesar itu adalah CO2 dari pernafasan. Jadi keseimbangan asam basa itu berhubungan dengan gastrointestinal, kemudian berhubungan dengan pernafasan. Di mana CO2 pernafasan ini nanti dia salah satu transport dari CO2 kan dia membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 ini dia juga akan memberikan sifat asam dari darah itu tadi. Tubuh mengatasi pengubahan pH dengan menggunakan sistem buffer DAPAR, pernafasan, dan sekresi atau reabsorpsi dari H dan CO3 yang ada di renal. Nah, bikarbonat yang dihasilkan oleh CO2 ini adalah ekstraseluler tubuh yang paling penting bikarbonat. Bikarbonat ini dia dapat mendapar asam organik yang dihasilkan oleh metabolisme. Nah, dari makanan ada fatty acid sama asam lemak sama asam amino. Nah, ini dia membuat tubuh kita menjadi asam. Dari metabolisme ada CO2, asam laktat sama asam keton. Nah, itu dia meningkatkan jumlah H di dalam plasma darah.
Ketika plasma darah itu pH-nya berubah menjadi 37,8, kan normalnya antara 375 sampai 7,35 sampai 7,45, tapi ketika terjadi penurunan, maka sistem buffer ini dia akan bekerja. Buffernya pakai apa? Buffernya pakai HCO3-, protein, hemoglobin, fosfat sama amonia yang ada di dalam urin. Nah, nanti dikeluarkannya lewat apa? Dikeluarkannya lewat pernafasan sama lewat ginjal. CO2 kalau pernafasan, kalau ginjal itu pakai H2O. Pakai H+, jadi sekresi ion H+. Nah, ini adalah homeostasis dari keseimbangan pH yang ada di dalam tubuh. Pernafasan dapat mengatasi gangguan keseimbangan asam basa karena adanya pengubahan PCO2, di mana dia akan mempengaruhi baik kadar H maupun kadar HCO3. Kalau terjadi peningkatan PCO2, maka dia akan langsung merangsang kemoreseptor yang ada di sentral di otak. Sementara peningkatan H plasma itu dia akan merangsang kemoreseptor yang ada di karotis dan aorta. Ini penting ya, kalian harus tahu tempatnya, baik yang di awal tadi sama yang di sekarang. Peningkatan pernafasan ini dia akan mengekskresi CO2 dan mengurangi H plasma. Nah, di mana nanti kompensasinya seperti ini. Jadi ketidakseimbangan. Nah, pada asidosis, ginjal akan menyekresi H dan mereabsorpsi HCO3. Jadi kompensasinya seperti itu. Ketika terjadi penurunan pH, maka ginjal itu dia akan mengeluarkan H banyak dan akan mereabsorpsi HCO3 untuk menurunkan asamnya tadi. Kalau alkalosis, ginjal akan menyekresi HCO3 dan mereabsorpsi H, kebalikannya. Nah, ini sangat bergantung pada ductus colligentes, karena di ductus colligentes ini yang dia berperan dalam pengaturan keseimbangan asam basa. Nah, ini ketika terjadi peningkatan plasma atau penurunan pH, peningkatan plasma H atau penurunan pH, maka otomatis akan terjadi aktivasi dari kemoreseptor yang ada di aortik dan karotid, di mana nanti dia akan meningkatkan respirasi yang ada di medula, sehingga ventilasi akan meningkat. Jadi frekuensi dan juga kedalaman akan meningkat sehingga dia akan menurunkan CO2 plasma. Kalau CO2 plasma maka otomatis akan terjadi, kalau terjadi penurunan PCO2 maka akan terjadi peningkatan pH. Nah, ini akan negatif feedback. Negatif feedback ke sini. Jadi ketika di sini sudah, maka dia akan negatif feedback sehingga di sini tidak akan teraktivasi lagi. Nah, kalau terjadi peningkatan PCO2, maka dia akan langsung ke kemoreseptor yang sentral. Nah, sama kemoreseptor yang sentral ini dia akan langsung masuk ke PCO2, penurunan PCO2. Dan ini nanti dia juga akan melakukan negatif feedback ke sini. Dibaca berkali-kali dan didengarkan berkali-kali. Oke? Nah, ini kalau yang renal, kok tadi kan yang pernafasan. Kalau yang renal seperti ini. Jadi ketika ada asidosis, penurunan pH atau peningkatan H, maka HCO3 itu dia akan direabsorpsi, sementara H itu akan disekresi. Nah, dari sini. Jadi kan salah satu transport dari CO2 itu kan dia pakai H+ dan HCO3. Nah, hasil H+ sama HCO3 ini nanti HCO3-nya direabsorpsi kembali, dimasukkan ke dalam darah, sementara hanya dia akan dikeluarkan. Nah, dia juga bisa dibantu dengan NH4. Nah, nanti dia akan dikeluarkan ureum. Nah, nanti dia akan dikeluarkan. Nah, ini juga membantu untuk menurunkan H. Kalau ini NHE itu dia akan mensekresi H sehingga H
Ini mulai dari mana? Ini apa? Proximal, reabsorpsi untuk filtered HCO3. Jadi HCO3 yang sudah difiltrasi tadi dia akan dimasukkan kembali. Nah, ini pada asidosis yang terjadi adalah H diekskresikan, kemudian HCO3 sama K-nya akan direabsorpsi. Kalau alkalosis, HCO3 sama K-nya yang diekskresikan, hanya yang direabsorpsi, kebalikannya. Nah, ini adalah pH normal. Ketika dia kurang dari ini, maka asidosis. Ketika lebih dari ini, maka alkalosis. Kompensasinya bisa lewat renal, bisa lewat respirasi. Oke, itu mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa kalian pelajari di PK. Cuman paling penting di sini adalah fisiologisnya. Jadi bagaimana mekanisme homeostasisnya itu terjadi. Oke, itu dulu untuk keseimbangan cairan dan elektrolit. Semoga bermanfaat, banyak-banyak dibaca, sering-sering dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.